Di ujung barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan maritim yang namanya menggema hingga Eropa, Kesultanan Banten. Banten adalah kunci, letaknya yang strategis menjadikannya gerbang utama jalur rempah. Pada abad ke-16, Banten yang awalnya bagian dari Pajajaran ditaklukkan dan diislamkan oleh Cirebon dan Demak. Pendirinya adalah Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, yang memproklamirkan kemerdekaan Banten dari Demak. Kesultanan ini segera menfokuskan diri pada komoditas paling berharga saat itu, lada atau merica. Pelabuhan Banten menjelma menjadi pusat kosmopolitan, tempat kapal-kapal dari Cina, Persia, India, hingga Portugis bersandar. Kekayaan melimpah memicu pembangunan infrastruktur megah, termasuk Keraton Surosowan dan sistem irigasi canggih. Simbol keagungan Islam, Masjid Agung Banten menjadi mahakarya arsitektur yang menggabungkan unsur lokal dan asing. Namun, kemakmuran ini menarik perhatian sebuah entitas baru yang serakah, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau VOC. Puncak kejayaan dan perlawanan Banten dicapai di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng adalah seorang nasionalis sejati yang menolak keras monopoli perdagangan VOC di Batavia. Ia menerapkan kebijakan perang dagang, menghalangi kapal-kapal VOC, dan memperkuat hubungan dengan pedagang Inggris dan Denmark. Sultan Ageng juga dikenal karena membangun jaringan benteng dan parit pertahanan yang mengelilingi wilayahnya. VOC merasa terancam. Banteng menjadi duri dalam daging bagi ambisi monopoli mereka di Jawa. Sayangnya, VOC menemukan kelemahan. Konflik internal antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Haji. Sultan Haji merasa tidak puas dan mencari dukungan VOC untuk merebut takhta ayahnya. Sebagai imbalan, Sultan Haji berjanji memberikan monopoli lada penuh kepada VOC jika ia menang. Pada 1681, Perang Saudara pecah. VOC menggunakan kesempatan ini untuk campur tangan secara militer. Keraton Surosowan, pusat pemerintahan Banten, dikepung oleh pasukan gabungan Sultan Haji dan VOC. Meskipun Sultan Ageng melawan dengan gigih, ia akhirnya tertangkap pada tahun 1683 karena pengkhianatan. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menandai runtuhnya kedaulatan dan independensi Banten. Sultan Haji yang naik tahta dipaksa menuruti setiap permintaan VOC. Banten kini berada di bawah kendali Belanda. VOC membangun benteng Spilwijk di dekat keraton yang hancur sebagai simbol dominasi militer mereka. Pelabuhan Banten kehilangan pamornya, perlahan digantikan oleh Batavia sebagai pusat perdagangan utama. Meskipun sultannya tak berdaya, rakyat Banten terus melakukan perlawanan sporadis melawan VOC selama abad ke-18. Secara resmi, Kesultanan Banten dihapuskan oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1813. Namun, warisan Kesultanan Banten tidak pernah padam. Budaya dan seni Islamnya tetap hidup di tengah masyarakat. Reruntuhan Keraton Surosowan kini menjadi saksi bisu kemegahan yang hilang dan intrik kekuasaan. Kisah Sultan Ageng Tirtayasa adalah pengingat abadi akan semangat perlawanan terhadap penindasan. Dari pusat perdagangan lada global hingga menjadi wilayah protektorat, Banten mengajarkan kita tentang harga kemakmuran dan persatuan. Kesultanan Banten adalah babak penting dalam sejarah Nusantara, sebuah kerajaan yang berani menantang dominasi dunia. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.